Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak ucapkan selamat kepada kalian yang sudah naik ke kelas 5. Ya, semoga kalian belajarnya makin semangat ya. Kali ini kita akan masuk pelajaran fikih ya. Jadi hari ini kita udah mulai belajar untuk membahas pelajaran fikih. Nah, pelajaran fikih ini Bapak yang akan mengajar secara online karena dari dinas juga mengajarkan kita untuk belajar online. Nah, kemudian bisa kita mulai dulu pelajaran fikih. Jangan lupa berdoa dulu sebelum kita mulai. Nah, bisa dibuka sekarang halamannya di halaman keempat, halaman 4 ya, yaitu tentang mandi wajib. Apa sih mandi wajib itu? Yaitu adalah mandi yang ketika disebabkan keluar air mani, meninggal dunia, haid, melahirkan, dan nifas. Nah, ini dalilnya dari mana? Yaitu dari surah Al-Maidah ayat ke-6. Wa in kuntum junuban fattoharu. Yaitu artinya apabila kamu dalam keadaan junub, maka bersucilah. Oke, seperti halnya laki-laki, perempuan juga mengalami masa balik. Nah, ini bisa kalian baca di halaman 5 ya. Jadi salah satunya ialah dia telah sampai umur 9 tahun, kemudian dia mengeluarkan air mani, kemudian tumbuh bulu kemaluan, dan kemudian yang terakhir yang seperti saya sebutkan tadi, yaitu mengalami haid atau menstruasi, yaitu keluarnya darah dari rahim perempuan pada waktu-waktu tertentu. Nah, keluarnya darah tersebut itu bukan karena penyakit ya, karena memang sudah sunnatullah atau sudah ketetapan dari Allah bahwa perempuan akan mengeluarkan darah tersebut. Nah, ini menurut ilmu kedokteran, keluarnya tersebut atau menurut buku IPA, pelajaran sains, kalian bisa lihat terjadi karena jika tidak dibuahi, maka darah tersebut akan keluar sebagai darah kotor. Itu salah satu yang hikmah yang Allah berikan kepada tubuh manusia agar manusianya tetap sehat, terutama bagi perempuan. Karena kalau perempuan itu tidak mengeluarkan darah haid, maka tubuhnya akan menjadi racun. Kenapa? Karena darah kotor tersebut tidak keluar dari tubuhnya. Oke, kita bahas ke selanjutnya, yaitu hal-hal yang dilarang bagi perempuan haid. Yaitu apa aja sih? Yang pertama, dilarang untuk mengerjakan sholat. Yang kedua, dilarang berpuasa. Yang ketiga, dilarang melakukan tawaf. Yang keempat, dilarang menyentuh mushaf Al-Quran. Yang kelima, dilarang masuk ke masjid. Tapi kalau untuk sekedar lewat di dalam masjid, maka tidak apa-apa. Nah, selanjutnya yang boleh diperbolehkan bagi perempuan haid adalah zikir. Kenapa boleh? Karena Allah tidak melarang di dalam Al-Quran maupun di hadis. Zikir apa aja sih? Zikir biasa. Misalkan kalian membaca astagfirullah sampai 100 kali juga tidak apa-apa. Kemudian zikir apa? Zikir pagi dan petang itu boleh sekali, sangat dianjurkan bagi kalian yang lagi haid ataupun tidak lagi haid. Yang ketiga, waktu ihram dan wukuf kalau kalian sedang pergi haji. Yang terakhir, makan dan minum. Masa perempuan haid tidak boleh makan dan minum kan? Kelaparan dia nanti. Karena lama ya. Kalau wanita itu ada yang berbeda-beda. Jadi ada yang selesainya 3 hari, ada yang 5 hari, ada yang 7 hari. Nah, oke. Kita lanjutkan ke setelahnya. Hukum mandi wajib setelah haid adalah wajib ya. Jadi setelah kalian setelah haid tadi darahnya berhenti, tiba-tiba berhenti, maka kalian wajib untuk mandi wajib atau mandi junub. Nah, karena berdasarkan ayat tadi yang di surah Al-Maidah ayat ke-6 tadi, jika kalian junub itu termasuk diantaranya adalah ketika kalian haid. Setelah haid maka kalian harus mandi wajib. Nah, ini ada pertanyaan, misalkan ada pertanyaan ya, jika ada wanita yang mengira haidnya telah selesai, kemudian dia telah melakukan mandi wajib, setelah 1 jam kemudian ternyata darah haidnya keluar lagi. Nah, bagaimanakah hukum mandinya? Nah, nanti kalian jawab di komentar di bawah ya. Bagaimana hukum mandinya? Apakah dia harus mengulangi mandi wajibnya lagi ataukah tidak, atau bagaimana? Oke, jawab di kolom komentar. Nah, untuk halaman 10
dan 11 kalian bisa baca di rumah. Tata cara mandi wajib nanti kalian praktekkan ya di rumah, supaya kalian tahu bagaimana setelah datangnya haid, atau misalkan datang bulan lah, setelah haid kalian bisa mengerjakan tata cara mandi wajib yang benar di sini. Kemudian untuk yang laki-laki, kalau kalian sudah mimpi basah maka kalian tetap wajib ya, mandi wajib. Kalau enggak mandi wajib, sholatnya enggak bakal sah kalian. Oke, sekian dulu video dari saya. Jangan lupa yang tadi dijawab di kolom komentar. See you di next video. Sampai jumpa di next video ya, di video selanjutnya.